Video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 oleh saya Mahmudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Din akan menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu sholat jamak qashar? Kalau belum tahu, mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Dalam Islam, terdapat rukun yang merupakan pilar-pilar agama Islam berupa 5 tindakan dasar yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Salah satu rukun Islam sendiri yaitu sholat. Sholat merupakan hal yang wajib dikerjakan dan sebagai wasilah atau media antara hamba dan dengan Robnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya umat Islam mendirikan sholat, karena sholat merupakan pelengkap amalan lain dan tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya, kecuali apabila orang dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan bahaya. Namun, ada beberapa keringanan untuk melaksanakan sholat, yaitu bagi orang-orang yang sedang bepergian atau yang disebut sebagai musafir. Sholat yang dimaksud adalah sholat jamak dan sholat qashar. Apa itu sholat jamak? Apa itu sholat qashar? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat jamak. Apa pengertian sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengerjakan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat. Seperti contohnya sholat duhur dan sholat asar itu dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Lalu selanjutnya, minum dulu. Sholat jamak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat yang dikerjakan dalam satu waktu sholat, tapi dikerjakannya pada sholat waktu yang pertama. Seperti contoh, sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib, maka itu disebut jamak takdim. Sedangkan jamak takhir menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sholat yang dikerjakan pada sholat yang kedua. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib serta isya dikerjakan pada waktu isya, maka itu disebut jamak takhir. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Jika kita melaksanakan sholat duhur dan sholat asar dikerjakannya pada waktu zuhur, maka itu disebut jamak takdim. Dan apabila mengerjakan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar disebut jamak takhir. Selanjutnya, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib disebut jamak takdim. Sholat maghrib dan isya dikerjakannya pada waktu isya, maka disebut jamak takhir. Ilustrasi selanjutnya. Paksi pergi dari kota A menuju kota B. Berangkat dari kota A pada pukul 10 pagi. Berangkat menuju kota B, tibalah di kota C dan istirahat.
tiba pada pukul 16 atau pukul 4 sore dan belum melaksanakan sholat duhur pastinya. Lalu mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu asar. Nah, ini disebut jama' takhir. Lalu berangkat kembali tiba di kota D pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Tibalah waktunya maghrib. Kemudian Paksi dan keluarganya melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Nah, ini disebut dengan jama' takdim. Tidak semua orang dapat melaksanakan atau mengerjakan sholat jama'. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jama'. Nah, adapun syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jama' itu ada 5. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh yang jarak tempuhnya tidak kurang dari 81 km. Jadi kalau saat sedang bepergian itu boleh sholatnya di jama' atau dikumpulkan. Sudah paham ya tadi sholat jama' itu apa? Selanjutnya yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Kalau mau mencuri ataupun mau berbuat kejahatan, itu tidak boleh melakukan yang namanya sholat jama'. Selanjutnya, dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijama' adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Dan yang terakhir, berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, itu tidak diperkenankan melaksanakan sholat jama'. Selanjutnya adalah qashar. Batuk, minum dulu ya. Nah, qashar, apa itu qashar? Qashar sama dengan meringkas. Lalu sholat qashar. Nah, sholat qashar adalah sholat fardu atau sholat wajib yang jumlah rakaatnya ada 4, kemudian diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi sholat yang bisa diqashar atau sholat yang bisa diringkas itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Sholat apa saja? Sholat duhur, asar, dan juga sholat isya. Lalu bagaimana dengan sholat maghrib dan subuh? Sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa diringkas. Lalu apakah sholat jama' dan sholat qashar bisa digabungkan? Tentu saja bisa, disebut dengan jama' qashar. Setelah mempelajari dan memahami serta menyimak materi-materi yang telah Pak Din sampaikan berkaitan dengan sholat jama' dan sholat qashar, maka ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, silakan buat kesimpulan tentang apa-apa saja yang kalian pahami yang berkaitan dengan sholat jama' dan sholat qashar. Yang kedua, jika ada yang belum dipahami, silakan buat pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir, silakan kalian tentukan sholat apa yang harus dikerjakan, jama' takdim kah, jama' takhir kah, atau jama' qashar kah, dari ilustrasi video berikut ini. Perhatikan baik-baik ilustrasi berikut ini, tapi sambil minum dan ngemil juga boleh. Nah, ada seseorang, sebut saja dia Agus. Agus melakukan perjalanan dari kota A menuju ke kota D. Berangkat dari kota A pada pukul 7 pagi. Kemudian melakukan perjalanan dan beristirahat di kota B
pada pukul 12.30. Tentunya sudah masuk waktu zuhur. Si Agus pun melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar yang dijamak. Pertanyaannya, jamak apa yang dilakukan oleh Agus? Apakah jamak takdim, atau jamak takhir, atau jamak qashar? Nah, setelah selesai beristirahat dan melaksanakan sholat, Agus dan keluarga rombongannya pun pergi menuju ke kota D. Sampailah dia di kota C pada pukul 19.30 untuk beristirahat kembali dan sekaligus melaksanakan ibadah sholat maghrib yang dijamak dengan sholat isya. Nah, jamak apa yang dilaksanakan oleh Agus? Apakah jamak takdim, atau jamak takhir, atau jamak qashar? Selesai melaksanakan ibadah sholat, Agus dan rombongan pergi menuju kota tujuan, yaitu kota D. Silakan dijawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Teliti ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMP Negeri 12 dan juga sering-sering buka websitenya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.